Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gupranto Syani dengan NIM 2302046020045, kelas teknik elektro D404. Nah, pada kesempatan ini saya dapat menjelaskan tentang makalah saya yang bertema analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karir pada generasi milenial dengan dosen pengampu Abdul Halik, SPD, MPD. Pada pembahasan pertama, yaitu materi karakteristik generasi milenial dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karir pada generasi milenial. Karakteristik generasi milenial yang relevan untuk dipertimbangkan dalam review literatur dapat mencakup 6 poin, yaitu poin pertama, teknologi savvy. Seperti generasi milenial tumbuh dengan cepatnya perkembangan teknologi digital sehingga cenderung memiliki keterampilan teknologi yang kuat dan mencapai pekerjaan yang memanfaatkan inovasi teknologi. Poin yang kedua, keterhubungan sosial. Keterlibatan aktif dalam media sosial dan jaringan online mengetahui cara menerangi mencari informasi, dapat umpan balik dan membentuk keputusan karir melalui interaksi daring. Poin yang ketiga, nilai pada pekerjaan yang bermakna. Seperti generasi milenial sering mencari pekerjaan yang memberikan makna, nilai, dan dampak positif terhadap masyarakat atau lingkungan. Poin yang keempat, fleksibilitas dan keseimbangan kerja atau hidup. Dicari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pilihan karya yang memberikan fleksibilitas waktu, lokasi menjadi pertimbangan penting. Poin yang kelima, pendidikan dan pengembangan diri. Tinggi nilai pada pendidikan lanjutan dan kesempatan untuk pengembangan pribadi dan profesional. Nah, nilai yang keenam, yang terakhir, keberlanjutan dan kesadaran sosial. Seperti kesadaran lingkungan dan kepedulian sosial menjadi faktor yang penting dalam pengambilan keputusan karir generasi milenial. Lanjut materi B, teori-teori keputusan karir. Beberapa teori-teori keputusan karir dapat diperkenalkan untuk memberikan kerangka konseptual dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karir generasi milenial. 6 contoh, yaitu yang pertama, teori pengembangan karir super. Menekankan tahapan perkembangan karir sepanjang hidup, mengidentifikasi fase eksplorasi dan pembentukan tujuan karir. Poin yang kedua, teori pengambilan keputusan sosial. Menyoroti pengaruh faktor sosial, lingkungan, dan kejadian acak dalam proses pengambilan keputusan karir. Poin yang ketiga, teori ekspektasi from. Seperti fokus pada bagian individu, membuat keputusan berdasarkan harapan hasil dari tindakan tertentu. Poin yang keempat, teori self-determination, Design dan Rain. Satu, menekankan pentingnya motivasi intrinsik dalam pengembalian keputusan karir di masa individu lebih mungkin memiliki karir yang sesuai dengan nilai-nilai minat pribadi. Lanjut teori ekologi Brofriend. Memperhitungkan pengaruh berbagai lingkungan
termasuk mikro dan makro, terhadap pengambilan keputusan karir. Yang terakhir, teori integrasi identitas Holt seperti mengklasifikasikan individu ke dalam tipe-tipe kepribadian dan minat, membantu pemilihan karir yang sesuai dengan kepribadian dan minat tersebut. Pada materi C, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karir pada generasi milenial. Faktor eksternal dan faktor internal. Poin pada faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh keluarga. Generasi milenial dapat terpengaruh oleh nilai-nilai dan ekspektasi keluarga terkait pihak karir mereka, karena tekanan atau dukungan dari keluarga dapat memainkan peran penting. Poin yang kedua, media sosial dan jejaring. Namun informasi melalui media sosial dan jejaring profesional dapat membantu persepsi generasi milenial terhadap berbagai industri dan membuka peluang karir baru. Atau jejaring juga dapat mengaruhi pemilihan pekerjaan. Poin selanjutnya, kondisi ekonomi. Pada faktor ekonomi seperti tingkat pengangguran dan kondisi pasar kerja. Poin selanjutnya, pengaruh sekolah dan pendidikan. Banyaknya program pendidikan dan bimbingan karir di sekolah dapat membentuk persepsi generasi milenial terhadap berbagai jalur karir. Dukungan dari institusi pendidikan juga dapat mengaruhi pilihan karir dan lain-lain. Lanjut poin yang terakhir, teknologi inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi dapat mencapai peluang baru dan mengaruhi preferensi karir generasi milenial tertentu, terutama mereka yang tertarik pada sektor-sektor yang terus berkembang. Lanjut pada faktor internal. Poin pertama, minat dan passion. Ketertarikan pribadi dan passion terhadap bidang tertentu memainkan peran utama dalam pemilihan karir, seperti generasi milenial cenderung mencari pekerjaan yang sejalan dengan minat mereka. Poin yang kedua, nilai prinsip, seperti kesesuaian nilai prinsip pribadi dan nilai perusahaan atau industri dapat memengaruhi keputusan karir generasi milenial. Poin selanjutnya, kemampuan dan keterampilan. Penilaian terhadap kemampuan dan keterampilan diri serta jauh mana mereka sesuai dengan persyaratan pekerjaan memengaruhi pemilihan karir, dan pengembangan keterampilan juga menjadi pertimbangan mereka. Poin yang terakhir, pengalaman pribadi dan gaya hidup. Pengalaman kerja memang atau proyek pribadi dapat membentuk pemahaman generasi milenial tentang dunia kerja dan membentuk mereka membuat keputusan karir yang lebih inovasional. Lanjut materi D, hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan keputusan karir. Generasi milenial mencerminkan sejauh mana pengaruh eksternal dan internal memengaruhi proses pengambilan keputusan karir. Ini melibatkan pemahaman bagaimana faktor-faktor seperti pengaruh keluarga, media sosial, nilai pribadi, atau pengalaman kerja dapat membentuk profesi dan
prosesitas dalam memilih jalur karir. Adapun 2 faktor yang mengenai keputusan karir, yaitu yang pertama analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengevaluasi apakah ada hubungan statistik antara 2 atau lebih variabel. Dalam konteks ini, analisis korelasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan yang signifikasi antara faktor-faktor eksternal dan internal dengan keputusan karir generasi milenial. Misalnya, apakah tingkatan dukungan keluarga berkorelasi dengan pilihan karir mereka, atau apakah minat dan passion memperlihatkan korelasi dengan keputusan dalam pekerjaan. Poin kedua, temuan penting. Temuan penting mencakup hasil analisis yang memberikan wawasan atau kontribusi berharga berkaitan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan keputusan karir. Misalnya, temuan mungkin menunjukkan bahwa pengaruh media sosial memiliki dampak yang signifikasi terhadap persepsi generasi milenial terhadap pekerjaan tertentu. Temuan ini dapat memberikan pada baru atau pemahaman yang mendalam terkait faktor-faktor. Terakhir, materi bagian E, tantangan dan peluang dalam keputusan karir generasi milenial. Tentukan perbedaan tantangan generasi milenial dalam mengambil keputusan karir dengan peluang karir yang dapat dimanfaatkan. Ada 2 poin, yaitu poin pertama, kompetisi yang ketat. Generasi milenial sering menghadapi persaingan yang sangat dalam dunia kerja, membuat mereka harus berusaha lebih keras demi untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Poin yang kedua, fleksibilitas pekerjaan. Banyak peluang karir modern menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu dan lokasi kerja, memungkinkan generasi milenial mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pendidikan pun dan pengembangan pribadi. Adanya akses yang lebih besar terhadap pendidikan dikarenakan pelatihan dapat menjadi peluang untuk pengembangan pribadi dan profesional. Pada kesimpulan, materi yang dapat saya bawakan dapat disimpulkan bahwa proses ini kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal dan internal. Tantangan seperti ketindakan ekonomi, persaingan yang ketat, dan tekanan sosial dapat menjadi hambatan. Sementara peluang seperti fleksibilitas pekerjaan, pendidikan, dan pekerjaan di bidang inovatif dapat membentuk pintu bagian generasi milenial. Fleksibilitas pekerjaan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan memberikan peluang bagi generasi milenial untuk mencapai makna dalam karir mereka. Namun, penting untuk diakui bahwa beberapa utang pendidikan dan ekspektasi keluarga dapat menjadi tantangan yang signifikasi. Terima kasih telah menyimak hasil persentase saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.